Hai, how are you? Kali ini gue mau bahas tentang stoik. Honestly, gue juga baru-baru ini tahu tentang stoik dan gue juga bukan penganut stoik atau belum bisa menjadi stoik karena gue masih di level rendah. Gue masih di level yang orang yang belajar untuk gak overthinking sama dari gue dan orang lain. But gue pikir this is the good thing and the great topic. So, what is stoik? Oke, kali ini gue mau buka sedikit pare rimbun ya, karena gue takut salah. Gue mau bahas dulu atau ceritain dulu apa itu stoik dan kapan didirikannya gitu. Dari di sini gue baca stoikisme atau stoikism atau stoa gitu adalah aliran atau mazhab filsafat Yunani kuno yang didirikan di Athena di Yunani oleh Zeno dari Citium pada abad ke-3 sebelum Masehi. Udah lama banget ya. Jadi stoik ini adalah pandangan yang mencolok tentang etika, bagaimana manusia memilih sikap hidup dengan menekankan apatheia atau hidup pasrah atau tawakal menerima keadaannya di dunia. Sikap tersebut merupakan cerminan dari kemampuan nalar manusia, bahkan kemampuan tertinggi dari semua hal. So, yang gue bilang tadi, stoik itu aliran orang-orang yang sudah di level up menurut gue ya, yang udah levelnya tabah, ikhlas, ridho, menerima keadaan, menerima kehidupan, menerima diri, menerima apapun yang diberikan Tuhan gitu. Dan ini di agama pun juga level tertingginya manusia kan, untuk dapat ikhlas dan ridho. And then this is gak mudah, tapi ini bagus sih untuk diterapkan di kehidupan kita. Oke, nanti kita belajar gimana pandangan-pandangan stoik gitu. Ada 4 kebajikan yang diajarkan dalam stoik, yaitu mengajarkan tentang keberanian, kesederhanaan, keadilan, dan kebijaksanaan. Orang-orang stoik adalah orang-orang yang diajarkan atau dilatih untuk menjadi orang yang berani menjalankan hidup seperti apapun, menerima hidup, berani ditempatkan dalam keadaan apapun. Mereka sudah sangat menerima kehidupan mereka walaupun di titik yang sangat rendah sekalipun gitu, karena mereka tahu kehidupan tidak selalu bahagia. Mereka tahu bahwa kehidupan kadang penuh dengan duka, kadang tidak bisa kita memilih untuk hidup yang seperti kita inginkan gitu loh. Kehidupan kadang ditempat dengan berbagai masalah, kesedihan, marah, kecewa, tapi mereka sudah sangat siap dengan keadaan itu gitu loh. Dan orang-orang stoik adalah orang-orang yang sederhana, yang tidak berpikir kompleks tentang kehidupan, yang orang-orang yang bisa mengendalikan pemikiran mereka, tindakan mereka, dan mereka berpikir bahwa sesuatu yang membuat mereka tidak merasa bahagia, mereka tidak akan mengejar itu gitu loh. Jadi mereka hanya akan melakukan atau bertindak sesuai dengan apa yang membuat mereka bahagia, tidak merasa cemas dan sebagainya gitu. Oleh karena itu, orang-orang stoik adalah orang-orang yang sangat bijaksana sekali. Mereka sangat tahu tentang kehidupan, mereka tahu rules kehidupan, mereka tahu tujuan dan keinginan mereka gitu loh. Mereka tahu mereka harus berfokus pada kebahagiaan mereka, karena mereka sudah mengerti bahwa kebahagiaan, kesedihan itu bermula dari pikiran. Apapun yang terjadi, apapun yang kita rasakan, itu adalah dari pikiran kita sendiri. Ketika kita memilih untuk kecewa, ya kita akan kecewa. Ketika kita memilih untuk memikirkan sakit hati, kita akan merasa sakit hati. Atau ketika kita memilih ingin bahagia, memikirkan kebahagiaan, even kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, kita akan merasa bahagia gitu loh. Seperti ada pepatah dari pepatah Zen, filsuf stoik juga, yang dia bilang, jadilah penguasa pikiran, bukan dikuasai oleh pikiran gitu loh. Jadi kita manusia harus bisa menjadi pengendali diri kita sendiri. Kita jangan berfokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, karena itu di luar kendali kita gitu loh. Itu bukan hak kita, karena ya yang bisa kita lakukan hanyalah mengendalikan diri kita sendiri, mengendalikan pikiran, tindakan gitu loh. Jadi orang-orang stoik ini adalah orang-orang yang mereka big egg but not talkless gitu loh. Jadi mereka orang-orang yang bekerja sesuai dengan kemampuan mereka dan tidak memikirkan dunia luar. Mereka tidak akan melihat kesana kemari dan tidak
berfokus ke hal-hal yang menurut mereka nggak penting atau membuat mereka cemas atau hal-hal yang nggak bisa mereka kendalikan. Gue juga suka sama kata-katanya seorang filsuf Stoik, yaitu Epictetus, yang dia bilang, kekayaan tidak terdiri dari memiliki banyak harta, tetapi memiliki sedikit keinginan. Oke, yang tadi gue bilang bahwa orang-orang Stoik adalah orang-orang yang sederhana. Mereka sangat menyederhanakan keinginan mereka. Mereka tidak berpikir kompleks tentang kehidupan. Dan lo pernah lihat gak sih orang-orang yang kadang menurut kita mereka jauh dari kebahagiaan, kadang mereka penuh dengan kekurangan. Mungkin ketika dipikirkan mereka sepertinya nggak dapat sedikitnya aja tuh dari kebahagiaan kita misalnya gitu, atau hal-hal yang kita inginkan. Tapi mereka terlihat bahagia, mereka terlihat bersyukur, mereka terlihat menerima keadaan mereka dan hidup rukun dengan keluarganya, berbahagia, dan mereka terlihat lebih sejahtera dari orang-orang yang kadang bisa dibilang mungkin hidupnya penuh dengan kelimpahan, hidupnya sibuk misalnya gitu ya, dengan mencari hal-hal yang ada di luar. Ya itu tadi, karena orang Stoik itu orang-orang yang berfokus pada dalam diri mereka, orang-orang yang berpikir dan mempunyai keinginan yang sederhana, yang kebahagiaannya tidak sekompleks orang-orang yang seperti biasa kita gitu loh, orang-orang yang tidak mempunyai ekspektasi terlalu tinggi, orang-orang yang ya sudah menerima saja kehidupan mereka gitu loh. Dan itu mungkin yang membuat manusia bahagia mungkin kan sebetulnya. Gue juga suka kata-katanya dari filsuf Stoik, tapi gue lupa namanya siapa, dan kalau nggak salah bunyinya gini: kemungkinan terburuk yang kita pikirkan akan terjadi nanti itu bisa terjadi saat ini juga, atau bisa terjadi sekarang. Kadang ketakutan yang kita takutkan, kehilangan, terus juga kehilangan jabatan misalnya, atau kehilangan harta, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang yang kita sayang, itu tidak bisa kadang kita kontrol terjadinya kapan, tapi mungkin bisa saja itu kan terjadi gitu loh. Mungkin kita berpikir nanti kita tahu kita akan kehilangan orang-orang kita sayang misalnya, tapi kita pikiran itu nanti, tapi ternyata itu bisa terjadi kapan saja, bisa terjadi sekarang gitu loh. Gue pernah ngerasain itu ketika gue kehilangan mama, dan gue berpikir bahwa nggak secepat itu gue akan merasakan itu, tapi ternyata tiba-tiba gue merasakan itu dan gue kecewa parah, gue kecewa berat, gue marah sama Tuhan. Gue ngerasa bahwa kenapa terjadi kayak gitu tuh. Gue benar-benar kecewa, gue nggak menerima itu. Dan orang-orang Stoik itu udah mempersiapkan itu gitu loh. Beda dengan kita yang ketika merasakan itu, ketika mendapatkan kesusahan, kesulitan, kekecewaan, kita merasa harus marah, kita merasa patut untuk kecewa. Dan itu yang harus kita latih dan harus kita pelajari dari mereka, dari orang-orang yang Stoik gitu loh. Orang-orang Stoik, karena mereka orang-orang yang sudah memposisikan diri mereka dan sudah mempersiapkan hal terburuk di dalam hidup mereka gitu loh. Mereka sudah tahu hal-hal yang mereka takutkan, dan kadang mereka mengimajinasikan atau menempatkan diri mereka di posisi yang mereka takutkan itu gitu loh. Jadi ketika itu terjadi, mereka akan tahu dan bisa memanage itu, bisa mengendalikan perasaan mereka harus seperti apa, harus bertindak seperti apa, dan sebagainya gitu. Jadi mereka orang-orang yang sangat berani dan bijaksana gitu sih. So, pola pikir dan pola hidup Stoik ini menurut gue bagus banget untuk diterapkan dan diaplikasikan di kehidupan kita, apalagi di kehidupan kita yang sekarang ya, yang penuh kecemasan, kehidupan yang membuat stres. Kadang kita menjadi orang-orang yang haus sesuatu yang ada di luar gitu loh, haus kekayaan, kita mengejar kekayaan, kita mengejar popularitas, kita mengejar sesuatu yang sebetulnya mungkin ketika kita mendapatkan itu juga kita belum tentu bahagia kan gitu, karena ya itu, kebahagiaan hanya ada dalam diri kita sendiri, dalam hak pikiran dan perasaan kita gitu loh. Jadi ketika kita mendapatkan itu pun, mendapatkan yang apa yang kita mau, yang seolah-olah kita inginkan, belum tentu kita akan merasakan bahagia gitu loh. Jadi kita harus melatih diri kita untuk menjadi orang-orang yang Stoik, yang mikir bodo amat gitu loh, yang berpikir sederhana dan tidak terlalu melihat keluar, yang berfokus pada diri kita sendiri dan
berfokus pada apa yang harus kita lakukan sebaik mungkin. Untuk hasilnya, untuk apapun itu, kita serahkan pada kehidupan. Kita akan ditempatkan di keadaan yang seperti apa, dengan hasil yang seperti apa, ya sudah, kita hasilnya kita serahkan saja gitu loh. Kita pasrah saja, kita ridho, kita ikhlas. Tapi memang tidak mudah, karena gue yakin gue juga belum tentu bisa ke tahap itu. Tapi mari kita semua belajar untuk bisa menjadi orang yang ikhlas, yang ridho, yang berada di level up-nya manusia gitu. Ya mungkin segitu dulu video gue yang tentang stoik. Nanti untuk caranya gimana untuk menjadi orang stoik, nanti kita belajar bareng-bareng di part 2-nya.